Halo semuanya, nama saya Sakinatul Kistina. Di sini saya akan membahas tentang pemrosesan informasi pada anak dengan hambatan ADHD. Apakah kalian semua tahu apa itu pemrosesan informasi? Pemrosesan informasi pada anak ADHD. Teori pemrosesan informasi menjelaskan bagaimana anak memproses stimulus dari lingkungan melalui tahap-tahap seperti encoding, penyimpanan, dan pengambilan data. Pada anak ADHD, defisit utama terjadi di tahap encoding yang lebih rendah, sehingga sulit menangkap dan mengkode informasi secara akurat dibandingkan dengan anak non-ADHD. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam memproses informasi sosial, menghasilkan respon agresif, dan evaluasi yang bias. Anak ADHD menunjukkan gangguan dalam working memory dan kecepatan pemrosesan informasi, di mana tuntutan working memory tinggi mengurangi drift rate atau kecepatan akumulasi informasi. Gangguan eksekutif kontrol di lobus frontalis memperburuk hiperaktivitas dan impulsivitas karena kesulitan menghambat stimulus tidak relevan. Model ini menunjukkan bahwa working memory memengaruhi kecepatan pemrosesan. Karakteristik pemrosesan informasi pada anak ADHD. Anak ADHD memiliki karakteristik pemrosesan informasi yang unik karena otak mereka kesulitan menyaring dan mengelola data yang masuk. Hambatan utama muncul pada tahap awal, perhatian dan memori kerja, membuat mereka mudah terganggu dan impulsif dalam respon. Anak ADHD menunjukkan defisit encoding yang rendah, di mana mereka sulit menangkap detail stimulus sosial atau akademik secara akurat, sehingga sering salah interpretasi situasi seperti menganggap teman sebagai musuh. Mereka cenderung menghasilkan respon agresif atau impulsif karena eksekutif kontrol lemah di lobus frontalis yang mengatur perencanaan dan penghambatan impuls. Hambatan pemrosesan informasi pada anak ADHD. Yang pertama, inatensi. Sulit mempertahankan fokus, gagal menyaring distraktor eksternal atau suara dan gerakan, sehingga working memory overload dan informasi hilang sebelum masuk memori jangka panjang. Yang kedua, impulsivitas. Proses cepat tanpa evaluasi, seperti menjawab sebelum instruksi selesai karena rendahnya inhibisi dan dopamin rendah yang memengaruhi kecepatan akumulasi info. Yang ketiga, hiperaktivitas. Gerakan berlebih mengganggu pemrosesan karena otak sulit menekan stimulus tidak relevan, berdampak pada kecepatan pemrosesan yang lambat, misalnya lama memahami soal yang sederhana. Yang keempat, ada defisit memori kerja, yaitu kondisi di mana otak mereka kesulitan menyimpan dan mengingat informasi sementara, terutama di working memory yang seperti meja kerja otak untuk menaruh data sementara. Contoh strategi pembelajaran, media adaptif, dan intervensi yang sesuai dengan anak ADHD. Strategi pembelajaran untuk anak ADHD dirancang agar sesuai dengan tantangan pemrosesan informasi mereka, seperti perhatian terbagi dan memori kerja lemah, sehingga fokus pada pendekatan singkat, visual, dan bergerak. Media adaptif menggunakan alat sederhana sehari-hari, sementara intervensi gabungan rutinitas kelas dengan dukungan rumah. Strategi pembelajaran. Gunakan metode yang memecah tugas agar tidak overload otak anak. Yang pertama, menyelesaikan pelajaran jadi sesi 10-15 menit dengan istirahat 3-5 menit, yaitu teknik Pomodoro modifikasi.
beri timer visual supaya mereka tahu kapan selesai. Yang kedua, instruksi satu persatu. Ulang dengan nada tenang dan posisikan duduk di tempat yang tidak ramai untuk mengurangi distraksi. Yang ketiga, libatkan gerakan, belajar sambil berdiri, lompat sambil menjawab, atau jalan berkeliling sambil menghafal huruf. Media adaptif, memilih alat yang multisensori atau lihat, dengar, dan sentuh untuk membantu encoding info. Yang pertama, menggunakan kartu flash berwarna, map mapping di kertas yang besar, atau video pendek untuk edukasi. Yang kedua, menggunakan alat peraga seperti blok duplo untuk matematika, bola stres untuk jeda hiperaktivitas, atau aplikasi timer seperti Focus Booster gratis. Yang ketiga, menggunakan papan jadwal harian dengan gambar atau Excel sederhana dicetak untuk rutinitas pagi, seperti berdoa, belajar, dan juga bermain. Intervensi pendukung, kolaborasi guru dan orang tua dengan teknik perilaku. Yang pertama, memberikan stiker atau pujian setiap menyelesaikan tugas. Yang kedua, pengulangan kata untuk hiperaktif, terapi bicara sederhana atau melalui kosakata, dan jeda relaksasi atau tarik nafas dalam 10 kali. Yang ketiga, kerjasama rumah dengan sekolah, menggunakan jurnal harian catatan kemajuan, seperti berolahraga 15 menit per hari, diantaranya lompat tali untuk mengeluarkan energi. Anak ADHD sulit menyimpan informasi di awal atau encodingnya lemah, memori kerja kecil, dan gampang terganggu suara atau gerakan. Jadi, sering impulsif atau gelisah. Strategi seperti timer 10 menit, gambar checklist, dan main sambil belajar sangat sesuai karena kelemahan otak mereka. Hasilnya, nilai naik dan teman menjadi lebih akrab. Pemrosesan informasi pada anak ADHD seperti otak yang sering macet saat banyak hal yang masuk sekaligus, tapi bisa diatasi dengan cara belajar sederhana dan sabar. Guru dan orang tua bisa membantu dengan trik mudah seperti memotong pembelajaran pendek-pendek dan puji saat berhasil, sehingga anak lebih fokus dan senang belajar. Pendekatan ini membuat anak ADHD percaya diri dalam menyelesaikan tugasnya. Saya Sakinatul Kistina,